Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA, yaitu tentang pemantulan cahaya. Silakan buka bukunya di tema 5. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya itu merupakan sifat-sifat dari cahaya yang terdiri atas pemantulan teratur, pemantulan tidak teratur, dan kita akan membahas cakram warna. Tetap semangat anak-anak. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Pertama, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Ada yang tahu? Ternyata ketika kita melihat bayangan diri kita di cermin, itu termasuk ke dalam proses pemantulan cahaya. Tidak hanya pada cermin, tetapi juga pada kaca spion. Nah, pada cermin terdapat pemantulan pada bidang datar, dan pada spion merupakan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Selanjutnya, apa itu pemantulan cahaya? Pemantulan cahaya adalah beloknya cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Pemantulan merupakan salah satu sifat dari cahaya. Cahaya yang merambat lurus akan memantul jika mengenai permukaan benda. Selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Apa itu pemantulan teratur? Pemantulan teratur yaitu cahaya akan dipantulkan secara sejajar atau teratur, jatuh pada benda yang mempunyai permukaan licin dan mengkilap. Biasanya terjadi pada cermin atau kaca. Selanjutnya yaitu pemantulan baur. Apa itu pemantulan baur? Pada permukaan yang kasar dan tidak rata, cahaya akan dipantulkan secara menyebar, acak, dan tidak sejajar. Yang kedua terjadi pada permukaan kertas, kayu, atau plastik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cakram warna. Pernahkah kamu memperhatikan cahaya matahari? Menurut kamu, apa warna cahaya matahari tersebut? Jadi cahaya matahari yang kita lihat sebenarnya terdiri atas berbagai warna. Hal ini dibuktikan menggunakan cakram warna. Jadi cakram warna adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan bahwa cahaya putih matahari merupakan kumpulan warna-warna. Berikut adalah contoh dari cakram warna. Kalian bisa lihat video yang ada di samping ya. Cakram warna merupakan alat ilustrasi yang digunakan untuk menunjukkan bahwa cahaya putih matahari merupakan kumpulan dari warna-warna yang membentuk spektrum. Jelas bahwa cakram warna jika diputar akan menghasilkan warna putih, di mana prinsip kerja cakram menggunakan prinsip dispersi cahaya. Cakram warna ini dibuat oleh Isaac Newton. Ini bisa dicoba di rumah. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, cermin datar, kedua, cermin cekung, dan ketiga, cermin cembung. Sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Cermin datar. Sifat bayangan dari cermin datar yaitu ukuran atau besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Yang kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias. Sifat bayangan dari cermin datar yang pertama, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Sifat yang kedua, kanan kiri bayangan terbalik dengan benda. Yang ketiga, bayangan semu. Sifat-sifat bayangan dari cermin cekung. Jika benda berada dekat dengan cermin cekung,
bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Sifat yang kedua, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Contoh cermin cekung yaitu sendok bagian dalam, lampu mobil, dan senter. Sifat bayangan dari cermin cembung. Kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh cermin cembung yaitu sendok bagian luar dan kaca spion. Sifat cahaya pada periskop. Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Periskop menggunakan dua cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan dua sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan sama seperti benda asli yang diamati. Periskop digunakan pada kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut. Cara kerja periskop. Yang pertama, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Kedua, pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Yang ketiga, saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Keempat, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata, sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Ayo perhatikan gambar periskop berikut. Pertama, dimulai dari cahaya masuk. Selanjutnya, cahaya akan mengenai cermin pertama. Kemudian, cahaya merambat lurus dan dipantulkan. Selanjutnya, cahaya akan diterima oleh mata.